Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahnu fi rauhin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnul rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli shiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sekarang kita membaca lagi kembali kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kemarin libur sementara sebab kita menjalankan bulan Ramadan. Al-Imam Abdullah bin Al-Had berkata, sesungguhnya yang pertama mestinya orang-orang yang ingin mencari ridhonya Allah, yang ingin berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, orang ini sangat memprihatinkan selalu menjaga dirinya. Dengan apa? Dengan mengerjakan, setelah mengerjakan awamir wajtinabil maharim, dia itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan maupun di setiap waktu, di segala macam tempat, dengan hati ataupun dengan lisannya. Ya, jadi Imam Abdullah bin Al-Haddad berkata, orang-orang yang ingin menjalani thariqnya Allah, jalan kepada Allah, jalan menuju Allah, pasti dengan menjaga dirinya. Dengan apa? Dengan ketakwaan. Yang takwa artinya mengerjakan segala macam perintah yang Allah berikan dan menjauhi apa-apa larangan yang Allah larangkan. Allah jauhkan, suruh jauhkan larangan-larangan Allah. Setelah itu yaitu berzikir, mulazamatu dzikrillah. Maka wahai hamba Allah, wahai hadirin, berkata Imam Abdullah Al-Haddad, jadikanlah dirimu itu di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap waktu, maupun dengan lisan ataupun dengan hati, hendaknya berzikir kepada Allah, mengingat-ingat Allah. Nah, dengan mengingat Allah ini, maka akan menjadikan diri kita semakin mendapatkan derajat yang tinggi. Karena itu semua adalah pekerjaan para orang-orang soleh. Ya. Jadi kalau kerjaan cuman mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, ya itu memang sudah kewajiban. Tapi mereka orang-orang soleh bukan cuman itu aja. Kita memang sholat, ya, yang haram tinggalkan. Pasti kita bakal itu. Cuman apakah hati kita ataupun lisan kita terus memuji Allah, mengingat-ingat Allah? Belum tentu. Kenapa? Nah, disitulah magam, disitulah derajat seseorang. Dilihat derajat seseorang sebagaimana banyaknya itu orang mengingat-ingat Allah. Semakin dia mengingat Allah terus menerus, maka derajatnya semakin tinggi. Kalau cuman meninggalkan kewajiban, bagus, hebat, itu udah derajat orang-orang taqwa. Tapi untuk mendapatkan derajat-derajat yang tinggi, derajat syuhada wassalihin, al-immah, ar-rasyidin, orang-orang siddiqin, itu masih jauh. Dari orang-orang takwa itu jaraknya ke orang siddiqin masih jauh. Magam-magam seorang hamba itu ada magamnya, ada derajatnya, ada tingkatannya. Ada yang orang yang bejat, maksiat, wal iyadzubillah. Ada yang sedang masih campur antara kebatilan dan kebaikannya. Ada yang sudah meninggalkan haram, terlalu mengerjakan yang wajib. Ada yang udah naik, selalu mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tambah sunnah-sunnahnya juga dikerjakan, makruhnya ditinggalkan, tambah lagi derajat makin tinggi. Berapa banyak ulama menjelaskan derajat seorang hamba itu banyak derajatnya, banyak tingkatannya. Nah, derajat yang paling tinggi adalah derajat siddiqin. Siddiqin adalah derajat orang-orang soleh yang benar-benar jujur menuju kepada Allah, yang mana kadarnya mereka selalu mengingat Allah, memuji-muji Allah. Maka dari itu, kalau kita cuma meninggalkan kewajiban, meninggalkan keharaman, mengerjakan kewajiban,
itu hanya untuk hanya derajat orang-orang bertakwa saja. Dan itu sungguh sudah beruntung orang-orang yang semacam itu. Tapi kalau ingin benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, ingin dekat kelak di akhirat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya di bumi orang tersebut selalu mengingat-ingat Allah dengan zikir alladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa samaratih, wa dzikru alladzi yajma'u jami'a ma'anil azkar wa samaratihal batinah wa dhahirah wa qawlu la ilaha illallah. Imam Abdullah Al-Haddad setelah mengatakan ingat Allah di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap waktu, dengan hatimu ataupun dengan ucapanmu, dengan lisanmu, Allah, la ilaha illallah, sebut subhanallah, ataupun dalam hati kita selalu ingat ada Allah melihat terus, Allah mantau terus. Ingat, ini Allah ridho enggak kalau kita mengerjakan ini? Wah, nanti jangan-jangan Allah enggak ridho. Nah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, adapun zikir yang mengumpulkan segala macam makna-makna zikir yang lain, yang buahnya, hasilnya, faedahnya, yaitu dampaknya itu dari batin maupun zahir. Dampaknya zikir ini, dampaknya bisa mendapatkan kita keuntungan yang zahir maupun yang batin, yaitu zikir wa huwa qaulu la ilaha illallah wa huwa dzikru alladzi yumaru bi mulazamatihi ahlul bidayah wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Ini zikir la ilaha illallah, yaitu zikir yang dilazimkan oleh orang-orang yang ahli pertama-tama, yang terus ingin mengingat Allah. Makamnya yang pertama nih baru mau masuk makam derajat, ingin mengingat-ingat Allah terus, mereka pasti dikasih bekal apa? Baca la ilaha illallah. Beb, ane begini, ane pengen ingat Allah terus, ane pengen iman ane nggak berkurang-kurang. Dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa, kurang lebih artinya, barang siapa yang ingin imannya nggak berkurang, nah iman manusia, iman mukmin itu berkurang bertambah. Imannya anbiya naik terus, iman malaikat segitu aja. Nah, jadi kalau imannya orang mukmin, kadang dia bertambah, kadang dia turun. Ya. Nah, bagaimana caranya? Udah nyampe iman bagus-bagus, habis ngaji, ya, dengerin Al-Quran, membaca salawat, membaca zikir, jangan sampai kurang. Nah, dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW yang artinya kurang lebih, zikir la ilaha illallah ini menahan iman seseorang sehingga tidak berkurang. Zikir la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah, kata Imam Abdullah Al-Haddad, orang-orang yang pertama kali baru awal-awal masuk Islam, orang-orang yang awal dalam mengetahui agama, dianjurkan membaca zikir la ilaha illallah, biar tambah imannya, biar tambah yakinnya, biar tambah istiqomahnya, imannya biar nggak berkurang. Maka orang-orang yang baru belajar, orang yang baru masuk Islam, ya, setelah dikasih tahu apa fikih-fikih kewajiban-kewajibannya, disuruh baca sering-sering la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Kemudian, dan ini juga zikir yang kembali nanti orang-orang ahlun nihayah, orang-orang yang derajatnya tinggi, ya, dikasih la ilaha illallah, nanti udah la ilaha illallahnya dikerjakan, diamalkan, dijadikan wirid. Ditambah lagi dengan sholawat, dengan membaca subhanallah, dengan membaca alhamdulillah, dan macam-macam zikir yang lainnya. Nanti suatu saat di makam yang tertinggi pun akan kembali melazimkan bacaan zikir la ilaha illallah. Kenapa sih bisa seperti macam itu? Ya, karena orang pertama bidayah, pertama orang untuk masuk Islam baca la ilaha illallah, ya, walaupun tambah Muhammadur Rasulullah. Dan akhir umur seseorang menjadikannya orang yang syahid, menjadikan orang husnul khatimah, dan bahkan orang yang membimbing satu
seseorang yang sedang sakratul maut dianjurkan membaca la ilaha illallah. Akhir seseorang mukmin dalam hidupnya dianjurkan baca la ilaha illallah. Di permulaannya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syarat, benar-benar menjadikan syarat. Maka dari itu kata Imam Abdullah bin Albi bin Muhammad Al-Haddad, wa man sarrahu ayyadhuqa syai'an min asarit tariqah wa yukashafu syai'in min anwa'il haqiqah falyakif ala dzikrillah ta'ala biqalbin hadir. Barang siapa yang ingin merasakan kenikmatan, kita sering datang ke masjid, sering beribadah, kerjakan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram, tapi masih belum mendapatkan halawah, belum bisa mendapatkan kemanisan, belum bisa dapat kelezatan dari ibadah tersebut. Maksud dari kelezatan itu apa? Tidak bisa diceritakan kecuali dari orang-orang yang telah mendapatkan kelezatan iman dan ibadah. Bagaimana kelezatan ibadah? Nggak bisa disebutkan kecuali kita sendiri sudah merasakannya. Bagaimana ciri-cirinya? Mereka itu orang-orang yang kalau tertinggal mereka merasakan sedih. Biasa nih sholat duha tiba-tiba kelewatan, aduh sedih dia, nyesel waktu ketika tinggal itu nyesel. Biasanya habis sholat isya makan, baca Al-Quran sedikit, istirahat, tidur, bangun jam 2 melaksanakan tahajud. Suatu saat ketinggalan tahajud subuh, sedih. Tuh tandanya orang-orang yang telah merasakan nikmatnya ibadah. Nah, kata Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, bagaimana cara mendapatkan manisnya ibadah? Yang pertama yaitu zikrillah ta'ala biqalbin hadir. Zikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Disuruh membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikirannya kehutang mungkin. Wah, belum ada tagihan, masih ada. Kalau santri-santri cucian belum dijemur, apalagi wah piket yang makan belum nyiapin, laki-laki rumah tangga, waduh, nih bensin besok mesti isi nih, dan macam-macam. Jadi zikir yang dibaca tidak dimasuki, tidak diresapi dengan hati dan jiwanya, sehingga habaun mansur, seperti debu aja yang berterbangan. La ilaha illallah, walaupun ada faedahnya. Kalau menanyakan faedah, nggak ada yang sia-sia zikir kepada Allah. Tapi bagaimana caranya sehingga mendapatkan asrar, mendapatkan kelezatan dari mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa dibukakan segala macam hijab-hijab dari macam-macam hakikatnya Allah, yaitu dengan berzikir dengan hati yang hadir dan adab-adab yang mesti sempurna dan benar-benar jujur dalam menghadap Allah, benar-benar menghadap Allah yang sesungguhnya. Wa taujihin kharik, dan benar-benar udah nggak kenal yang lain. Diceritakan ada orang soleh, orang Indonesia bahkan, seorang wali besar, saking mendapatkan lezat ketika berzikir, ketika mengingat Allah, ada sakit sehingga didiagnosa mesti dioperasi di bagian kepalanya. Ini cerita beneran, ini ada sanadnya, walaupun kita nggak berani sebut orangnya. Ada ulama Indonesia, wali, orang soleh, kekasihnya Allah, saking dapat lezat dari ibadah, dari zikir, sampai didiagnosa sakit di kepalanya mesti dioperasi. Orang-orang disuruh pakai obat bius, kan gitu. Dengan obat bius baru supaya nanti bisa dioperasi, nggak kerasa, selamat. Tapi orang ini, wali ini, kekasih Allah ini, orang soleh, nggak mau obat bius. Apa yang dilaksanakannya? Tunggu dulu, biar saya zikir, saya baca zikir. Ketika saya nanti udah hilang, baru dokter bedah kepala saya. Kita nggak bisa begitu, masih jauh. Beliau menjaga adab ketika berzikir kepada Allah.
Beliau meninggalkan semuanya. Mau lagi zikir rumahnya kebakaran, mau lagi zikir ada maling masuk, lagi tahajud maling masuk, nggak peduli. Tuh ciri-cirinya orang-orang yang benar-benar menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lagi sakit berzikir kepada Allah sehingga setelah tenggelam dalam kenikmatan kemanisan ibadah zikir, baru dibelek kepalanya, dibedah kepalanya tanpa obat bius. Subhanallah. Nggak pakai obat bius, dengan apa? Dengan zikir. Setelah dia zikir ribuan, udah hilang. Ditanya nggak jawab, di apapun diangkat-angkat nggak, udah kenikmatan dengan Allah, udah bernikmat, bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ngerti apa lagi nih yang di depannya, sehingga tidak ngerti lagi keadaannya bagaimana. Udah waktunya kelezatan baru dibelek. Subhanallah. Itulah mereka-mereka orang-orang yang mendapatkan manisnya zikir, manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka itu menempuh itu semua dengan hati yang hadir, hati yang khusyuk, hati yang benar-benar ada di situ. Bukan lagi zikir, ya baca zikir kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, obat dari segala macam penyakit. Ketika membacanya bagaimana kita? Ane baca ribuan kali, Ustaz. Ane baca beribuan kali, Habib, Kiai, nggak manfaat juga. Ane sakit juga. Jangan salahkan wiridnya. Jangan salahkan wiridnya. Ini sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Di nas Al-Qur'an dikatakan nggak mungkin Rasulullah keluarkan sabda itu dari hawa nafsunya, kecuali itu telah diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad bilang, "La haula wala quwata illa billah." Obat dari segala macam penyakit. Ketika kita membaca itu nggak berkhasiat salahin diri ente sendiri, berarti hati kita nggak hadir, hati kita nggak ada ketika pembacaan la haula wala quwata illa billah. Atau hati kita hadir tapi akhlak kita nggak ada di situ. Maksudnya gimana? Memaknai ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu sebenar-benarnya yang dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menyerahkan semuanya, la haula wala quwata illa billah. Yakin bahwa semua itu kekuatan hanya, daya upaya kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak, hati hadir, akhlak masih belum. Merasa apa? Masih gue. Kalau gue kagak kerja, kalau gue kagak olahraga, sakit. Masih itu yang dipikirin. Tapi kalau udah mutlak, aneh baca la haula wala quwata illa billah, segala macam punya Allah. Aneh olahraga cuman sarana doang. Kalaupun aneh olahraga ataupun tidak, semua kesehatanku, rezekiku, segala macam yang Allah berikan itu di tangan Allah. Itu akhlak. Memaknai makna la haula wala quwata illa billah. Dan macam-macam zikir yang lainnya yang makna-maknanya banyak bermacam-macam. Macam subhanallah, mensucikan Allah. Hadir gak hati kita ketika mensucikan Allah? Masih dengan hati yang hadir, pakaiannya kotor, nggak madhab kiblat. Mensucikan Allah, masih juga mensucikan yang lainnya. Wah, itu hebat banget orang. Ya, masih menduakan Allah, masih. Sehingga apa? Manfaat, faedah yang diterangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zikir-zikir yang disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad tidak jadi manfaat, tidak membuahkan hasil bagi orang yang mengamalkannya. Karena dalam mengamalkannya masih dalam kekurangan, tidak hati yang hadir, tidak dengan adab yang sempurna, tidak jujur, dan tidak benar-benar meninggalkan hal-hal yang lain selain zikir tersebut. Famajtama'at hadhil ma'ani li syahsin illa kushifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam al asfa wa syahadat ainu sirrihil jamal al aqdas al asma. Nah, tadi contohnya
ada satu ulama wali besar, seorang soleh. Ya, kalau ada sebagian yang tahu, di kuburnya di Tegal, Al Habib Muhammad bin Thahir Al Haddad. Beliau itu saking nikmatnya ibadah, sampai-sampai ini sebenarnya keluar dari kebiasaan orang umum, ya, kebiasaan orang umum. Saking menikmatnya ibadah, sampai-sampai maaf, kalau sholatnya kelamaan keluar maninya. Ini sepertinya nggak mungkin seorang, tapi mereka orang-orang yang mencintai Allah sesungguhnya dengan sebenar-benarnya mendapatkan cobaan seperti itu, sehingga ulama-ulama di zamannya menegur, Habib, ya Syekh, ya alim, ente sholatnya jangan cepet-cepet, ngimamin orang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, sebelum mereka mengetahui kenapa sih sholat cepet banget. Dijawab sama beliau, ane minta maaf kalau ane cepet-cepet. Kenapa? Karena ane kalau kelamaan mani ane keluar. Kenapa sih begitu? Udah kelezatan di dalam sholatnya, lezat yang kalau dijabarkan nggak masuk akal dan nggak pantas. Tapi dengan Allah semacam itu. Kalau digantungkannya, dicantumkannya atau kembalinya ke Allah, nggak akan menjadi mudarat. Kalau cintanya ke Allah, dan bahkan mesti kita menggantungkan segala macamnya dengan Allah. Cinta saya dengan saudara saya karena Allah, cinta saya dengan istri saya karena Allah. Jangan duakan Allah, jangan cinta istri tapi maksiat kepada Allah, enggak. Bareng-bareng membangun rumah tangga, mendapatkan ridhonya Allah. Bareng-bareng bisa mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa bersaudara karena Allah, mencintai dua orang laki-laki mencintai karena Allah, akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, di mana tempat tidak ada naungan selain naungannya Allah. Cinta saya dengan dia, cinta saya dengan fulan karena Allah, saling menegur, saling mengingati, saling mencintai karena Allah, mendapatkan untuk menggapai ridhonya Allah. Nah, mereka ini kalau maka itu mereka yang telah mencintai Allah akan mendapatkan kelezatan beribadah yang mungkin masih jauh kita untuk menggapainya. Maka dari itu berbanyaklah zikir la ilaha illallah dengan hati yang hadir, dengan adab yang sempurna, dan benar-benar menuju kepada Allah, meninggalkan semuanya ketika berzikir. Benar-benar ada khusyuk, memaknai itu semua dengan pikiran, hati dan tindakan kita. Karena kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, tidak berkumpul itu semua hasil atau zikir-zikir yang disebutkan terhadap satu orang illa kusyifa bil malakutil a'la, kecuali orang tersebut akan dibukakan hijabnya. Maksudnya apa? Bukan menjadi sakti-saktian, tapi mereka mengerti apa tujuan hidup yang benar. Sebenarnya itu hidupnya apa sih? Dalam obrolan pun begitu juga. Obrolan saya ini apa sih hakikatnya? Dalam perjalanan ini pun, lagi mudik ataupun yang lainnya, apa sih tujuannya? Mereka itu orang-orang yang dibukakan pintu hakikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mikirnya. Ini saya ngaji nih, hakikatnya apa sih? Mendekatkan diri, ingin menjadi golongan yang dipuji-puji Allah di langitnya. Itu mereka yang mengetahui hakikat-hakikat yang Allah telah buka, yang bahkan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukannya pengen sakti, baca zikir la ilaha illallah pengen ngambang. Jangan santri-santri. Baca zikir ini supaya kebal. Kebanyakan begitu. Anda juga punya teman-teman pernah ada santri begitu. Pengen ini supaya laris, pengen ini supaya ganteng, supaya cuman sebentar, wah pengen dapat pangkat. Yang sebenarnya hakikat itu tadi,
Apa mana saya ngobrol ini? 5 menit tadi saya ngobrol masalah ini, apa masalahnya? Oh, insya Allah membuat saya menjadi lebih fresh. Termasuk itu orang-orang yang dibuka hakikatnya, walaupun ngomong masalah apa, tapi mereka memikirnya ini obrolan insya Allah menjadikan saya lebih fresh, sehingga apa? Dalam beribadah kepada Allah nggak bosan lagi. Ya, karena perlu juga bergaul dengan manusia untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ya, dianjurkan jangan bagus, ada pembagiannya. Disuruhlah kita khalwat, menyendiri. Tapi juga kalau menjadikan mudarat, ayo datang bergaul dengan manusia yang lain dengan apa? Mengharapkan kebaikan yang bisa nanti diambil untuk amal akhiratnya. Maka dari itu orang-orang yang telah mendapatkan terbukanya hijab, wa tala'at ruhu mahaqaiqal alam al-asfa, udah mengetahui hakikatnya ini apa sih tujuan kita hidup di dunia ini, apa sih misi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memikirkan itu semua. Nabi Muhammad 23 tahun jadi nabi, mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan terus meregenerasi terus. Ada ulama warasatul anbiya, para a'immah sampai kita masih gamblang mendengarkan kisah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, mereka orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah, yaitu para ulama-ulama, mereka juga mendapatkan itu semua nggak gampang tadi, dengan perjuangan yang berat. Ya, kalau mungkin tipikal karakter ulama-ulama terdahulu seperti kita, wallahu a'lam, mungkin bagaimana kelanjutannya kita nggak tahu. Tapi mereka orang-orang soleh, mereka a'immah, ulama, alim, orang-orang yang Allah bimbing, mendapat ilham, mengarang kitab, menyebarkan dakwahnya. Bukan hanya kitab aja, yang nggak bisa nulis, dalam artian bukan nggak bisa nulis, karangannya tidak masyhur, tapi murid-muridnya yang masyhur, meneruskan dakwahnya sampai saat ini kita. Nah ini mereka orang-orang yang telah mengetahui hakikat, mereka mendalami itu semua, menjaga dirinya, jangan sampai terputus, jangan sampai di generasi saya selesai berkurang, nggak berkembang perkembangan Islam yang mana sudah ribuan tahun dikembangkan oleh umat-umat terdahulu. Ambil bagian dari itu semua, walaupun cuma hadir di majelis taklim, ambil bagian mengembangkan perkembangan Islam. Pikirkan, saya pengusaha, saya bidang ini, pikirkan, kuras tenaga, kuras pikiran, bagaimana pemikiran ini, bagaimana andil saya terhadap perkembangan Islam. Dan kita lihat sekarang banyak dari contohnya, dari komunikasi, dari dari segala macam yang telah ada, media-media, sehingga tersebar gampang. Dan yang macam-macam yang lainnya, dengan buku sebelum kita, dengan televisi, dengan sekarang dengan media sosial. Kembangkan itu semua. Kenapa? Karena di situ mendapatkan andil, dapatkan curahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan amanah untuk menyebarkan atau menjadikan Islam agama yang berkembang terus. Walaupun tanpa perlu dijaga, Islam Allah sendiri yang jaga. Ya, agama ini Allah sendiri yang jaga. Tapi jangan kita berpangku tangan. Ayo ambil andil dalam perkembangan Islam. Sehingga apa? Tadi maksudnya itu mengerti kalau kita telah mendapatkan zikir ini, telah mendapatkan manfaat dari kita mengingat Allah, terbuka hijab-hijab, dan telah tampak bagi kita hakikat-hakikat
Nah itu, kita ingin andil, bukan hanya buat diri sendiri. Yang penting saya selamat. Itu bagus. Dan itu sangat dianjurkan. Ku anfusakum wa ahlikum nara, dalam hadis, dalam nas Al-Qur'an. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi orang yang lebih tadi, yang telah mendapatkan faedah, buah hasil dari kerja kerasnya menjaga adab kepada Allah, tenggelam dalam kemanisan ibadah, kemudian hatinya selalu ada, selalu memikirkan Allah, ingin juga andil untuk agama Islam, ingin saya nih derajatnya tinggi, nggak mau sia-sia hidup di dunia 60-70 tahun cuman masuk surganya surga yang terendah, nggak mau, maunya surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang telah terbuka, pengennya begitu. Walaupun cukup bagi kita mendapatkan surga, jangan sampai kita memohon sama Allah, jangan sampai mampir dulu ke neraka, jangan. Nggak apa-apa, yang penting masuk surga, jangan. Doa yang jangan tanggung-tanggung, doanya minta sekalian, yang paling tinggi surganya. Kalau doanya nggak kabul, seenggak-enggaknya masih masuk surga yang paling bawah atau yang ketiga. Jangan mintanya yang penting masuk surga, jangan. Doanya nggak kabul, akhirnya mampir dulu. Waliyadu billah, mau mampir dulu ke neraka? Jangan, ya. Jadi kalau doa jangan tanggung-tanggung, walaupun tahu diri amal kurang, akhlak kurang, dan segala macamnya kurang, tapi doanya nggak boleh kurang. Doanya minta yang paling tinggi. Ya Allah, masukkan kami ke surga dengan tanpa hisab. Masukkan kami surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu orang-orang yang telah terbuka hijabnya, mereka memikirkan itu semua. Bukan cuma doa saja, memikirkan bagaimana cara menempuhnya. Jangan cuma ya Allah dapatkan hamba mohon biar diberikan rezeki yang banyak. Jangan sampai masuk surga dihisab, masuk surga yang paling tinggi. Bukan itu doang, dipikirkan bagaimana caranya supaya tidak dihisab. Bagaimana caranya supaya dapat pakam paling tinggi. Maka jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah sekarang nggak dengan perang dengan pedang doang, dengan pikiran, ghazwul fikr. Nah ini yang paling bahaya. Orang-orang pemuda-pemuda tercuci otaknya karena kalah pemikiran perangnya. Kita nih jarang yang terjun dalam perang pemikiran. Maksudnya apa? Mereka orang-orang yang berpikiran barat, berpikiran orang-orang salatin, orang-orang setan, pemikiran setan. Mereka menggaungkannya di media dengan hebat. Profesinya banyak, dibuka, di umum. Sedangkan Islam sedikit yang memaparkan apa pemikiran Islam, apa pemikiran Rasulullah SAW. Bagaimana pendirian sahabat Sayyidina Umar, bagaimana kesederhanaan Sayyidina Abu Bakar. Jarang diceritakan. Kalaupun ada, minatnya sedikit. Termasuk jihad ini, ayo kembangkan. Ayo lewat media sebarkan apa itu, siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Abu Bakar, siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Utsman, siapa Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, ulama-ulama, orang-orang soleh, kenalkan kepada mereka. Apa tujuan hidup mereka? Jelaskan itu semua. Itu termasuk jihad. Nah, dengan ini saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Saya mendapatkan derajat syuhada yang kelak di sorga bisa terbang kemana-mana. Di zaman Nabi nggak bisa terbang kemana-mana syuhada kecuali mesti perang. Ja'far At-Tayyar disebut At-Tayyar, bisa terbang karena tangannya telah terputus dua tangan kakinya. Bisa di sorga terbang. Dan kata Rasulullah, orang-orang syuhada terbang di sorga nanti, bisa kemana aja. Di mana sorga tempat yang paling tinggi, mau kemana bebas, udah kayak burung. Ya, dulu begitu mesti. Kalau sekarang kita bisa dengan perang pikiran. Kita lawan, kita bantah pemikiran-pemikiran sesat dengan kembalikan pikiran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang dengan media. Ayo keluarkan yang baik-baik. Ya, tampilkan yang baik-baik. Ya, seperti ini ya dikerjakan. Ini termasuk
dari usaha kita mencapai derajat orang-orang syuhada, orang-orang yang syahid. Jadi nggak mesti perang, apalagi yang perang, yang pengen ikut perang lawan apa namanya orang-orang kafir, ya, orang-orang Israel, perang, ya, itu masya Allah hebat, ya. Dan perang juga dengan harta, ya, lebih utama. Karena berat untuk mengeluarkan harta nih, berat. Ya, kalau enggak kenapa? Sayyidina Utsman enggak mendapatkan makam yang tinggi. Sayyidina Abu Bakar enggak dipuji oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menanyakan, kamu siapkan apa wahai Umar? Aku sedekahkan setengah hartaku ya Rasulullah nih buat peperangan ini dalam satu perang. Tapi jawab Sayyidina Abu Bakar, kalau Abu Bakar, engkau apa ya wahai Sayyidina Abu Bakar? Kata Rasulullah, aku telah infakkan seluruh hartaku untuk perang. Ya, sehingga mendapatkan makam. Perang mereka memang selalu dan hebat, tapi Allah dalam Al-Qur'an selalu Allah unggulkan. Bi amwalikum wa anfusikum. Setiap ayat jihad Allah dahulukan lafaz an amwalikum daripada anfusikum. Ulama tafsir mengatakan tidak diceritakan, tidak disebutkan itu semua kecuali mengandung makna yang besar. Sehingga apa? Kita lihat sekarang. Kalau kita mempunyai harta, kemarin Piala Dunia, ya, Bapak pasti tahu semua, nih anak santri juga jago. Piala Dunia itu termasuk jihad dengan harta, ratusan triliun, ribuan triliun keluar. Tapi dakwah Islam menang, betul nggak? Itu nggak gampang. Kalau kita bisa menguasai, kita bisa menguasai harta, kita bisa menguasai dunia dengan harta, gampang. Media kita yang kontrol, aturan sistem kita yang kontrol. Khamr ditiadakan, padahal yang main semuanya ahli khamr. Suksesnya tuh, maka dari itu ulama bilang nggak mungkin Allah sebutkan amwalikum sebelum anfusikum kecuali itu berpengaruh sangat besar. Ya, kalau cuma jihad Sayyidina Ali dengan dirinya sendiri nggak bisa. Pedangnya dari mana? Ya, baju besinya dari mana? Penangkalnya dari mana? Perisai bajanya. Pasti butuh uang. Maka yang menyiapkan itu semua Sayyidina Utsman. Nah, jadi banyak jihad yang Allah berikan kepada kita sehingga nggak perlu dengan hanya diri, walaupun itu juga terbaik. Tapi banyak pemikiran-pemikiran ataupun harta ataupun dari jalan yang manapun kita untuk mendapatkan makam syuhada. Yang mana kita tadi telah menyatakan dibukakan segala macam hakikat dari diri kita sehingga mengetahui bagaimana caranya mendapatkan makam yang tinggi, bisa masuk surga tanpa hisab dan masuk surganya bersama dengan surganya yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqun ayyuhal murid muksiran min tafakkur wa huwa ala thalathati aqsam. Dan hendaknya tafakkur ya ayyuhal mukmin di 3 perkara, ya. Dan insyaallah akan lanjutkan minggu yang akan datang.